hamba tersebut, ya, berarti sudah melihat Tuhan yang menciptakan wujud manusia tersebut atau Tuhan yang mengutus manusia tersebut. Itu SOP-nya. Tapi ingat, ya, pondasi dasar SOP tersebut adalah engkau tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu SOP-nya. Jangan dipaksakanlah berpura-pura menjadi anak manusia, berpura-pura kecil, pura-pura tidur di perahu. Jangan dipaksakan, gabrul jadinya kalau tak ikut SOP. Begitu. Iya, bener ya. Bener nggak Mak Dugi? Gimana Bang Dugi? Silakan Bang Dugi. Iya, tadi Bang Ayub bilang engkau tidak akan melihat atau apa itu tadi yang Bang Ayub bilang. Tapi Yohanes 5:37. Iya, tapi bagi saya memang tidak melihat, tapi saya merasakan kuasanya, ciptaannya. Oke. Gitu. Makanya Bang Handia, kalau ada yang bilang di depan saya Tuhan itu tidak adil, bukan Tuhan tidak adil, otakmu yang kurang. Siapa bilang Tuhan tidak maha adil? Iya, kadang ada manusia kayak gitu kan Bang ya. Makanya kalau di depanku dia ngomong kayak gitu, aku membantahnya, saya membantahnya langsung. Bukan Tuhan tidak adil, mental imanmu yang kurang tentang Tuhan, prasangka burukmu. Oke, bagaimana sih kamu, Bro? Tadi kamu ada sedikit statement mengatakan kamu merasakan Tuhan, bagaimana ceritanya? Bukan merasakan Tuhan, merasakan bentuk kuasanya Bang. Oh, bentuk kuasanya. Menurut kamu Tuhan yang berkuasa itu siapa sih, Bro? Pak Marwoto, biar nggak salah paham, si Dogi ini Muslim apa Kristen? Kristen. Muslim. Muslim. Oh, Muslim Bang Handi. Bang Handi salah sasaran. Makanya tadi kan Bang Jago itu lagi maklum dia lagi lapar. Bang Handi itu lapar dia. Mungkin Bang Handi mau sapa-sapa dulu karena ini banyak di live di beberapa channel ya, HCO juga live. Mungkin mau sapa-sapa dulu sambil nunggu hoten Bang Handi. Oh, ini live ya? Masih banyak. Iya, nyesel aku nyanyi nanti kena copyright nanti. Jadi gini Bang Dogi juga ya, izin juga ya. Kalau berbicara mengenai Islam tuh jangan terlalu banyak juga seperti merasakan dan seterusnya gitu loh. Jangan berbahasa-bahasa seperti yang di sebelah Bang. Nanti saya salah persepsi loh. Cara Anda menyampaikan tadi terindikasi Anda itu sepertinya bukan, mohon maaf ya, bukan Muslim gitu cara menyampaikannya, mohon maaf. Iya Bang. Aku sebenarnya masih awam sih. Makasih Bang penjelasannya. Iya itu sih. Iya. Gak apa-apa Bang. Iya. Andre Iskandar, terima kasih atas doanya Bang. Jadi didoain apa Bang? Pak D, didoain nikah dua. Tambah istri, iya. Alhamdulillah, amin. Mantap. Kayak berani aja. Rawani. Iso. Ini ada Pak Bipang juga di sini. Ini beberapa informasi yang berkembang di luar sana ya. Banyak sekali orang-orang, nggak tahu ini orang waras apa enggak gitu, mendukung si Tegar Tengkuk ini gitu. Udah ngerti kan kalau Tegar Tengkuk? Banyak sekali yang mendukung. Saya bilang ini orang kok apanya yang dukung orang kayak gitu loh. Justru menyalahkan pembela PL gitu. Katanya yang dia ambisius duluan. Saya bilang kamu melihat sekejap, nggak melihat sejarahnya seperti apa. Ya itu biasanya gini Bang Andi. Itu kalau bukan keturunan antek-antek penjajah ya keturunan PKI itu aja. Ya itu. Dia nggak melihat mungkin sejarahnya bagaimana orang Tegar Tengkuk ini kan waktu itu setelah perang salib mereka kan lari menyelamatkan diri mencari negara-negara lain untuk perlindungan kan gitu. Nah makanya Yesus Amasia kan diutus supaya domba-domba yang hilang ini balik lagi kan gitu. Tapi persoalannya waktu itu dia nggak punya tanah teman-teman. Ini sejarahnya menurut yang saya paham ya, mudah-mudahan nggak keliru. Tapi tunggu dulu Bang Andi tunggu dulu, itu domba-domba yang hilang itu makanannya rumput apa nasi? Nah cuman istilah lah itu, kita juga nggak boleh lah. Artinya istilah lah itu, artinya itu tetap adalah pengikut ajaran Nabi Musa.
Oh, alegoris ya itu ya. Alegoris itu. Nah, nggak punya tanah mau kembali ke negaranya, nggak punya tanah. Yang Tegar Tengku ini gitu. Nah, bagaimana caranya punya tanah? Terjadi waktu itu kan sangat damai di tiga kepercayaan, misalnya Islam, Yahudi dan Kristen di Palestina itu, di PL itu. Nah, datanglah ini semua berdatangan mencaplok kan begitu. Bagaimana PBB tahun 1948 kan diberilah sedikit gitu loh supaya dia bisa. Lama kelamaan kan sebagaimana warna benderanya itu ada dua sungai itu harus terpenuhi itu di benderanya itu, harus terpenuhi itu. Nah makanya mencaplok gitu. Nah ini anehnya kalau ada orang otak rusak yang mendukung orang kayak gini gitu. Saya khawatir nanti orang kayak gini gitu loh, kalau ada penjajah masuk ke negara kita, mereka ambil aja coy. Saya seneng tuh kalau gue dijajah. Kayak gini orang-orang kayak gini. Gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Nah Jadi ini tadi Bang Handi ada yang menarik Bang Handi. Tadi di labnya Amoy atau siapa ya, ini kebetulan ada Bang Yerusalem juga. Ada 2 Kristen yang menyalahkan LAI ini kalau nggak salah ya Bang Yerusalem. Ini menarik loh. Sebenarnya tadi saya pengen naik cuma belum mau Jumatan. Bukan. Boleh saya tambahin sedikit nggak soal Istri Will itu? Boleh silakan Ustaz Sugi. Iya, jadi mereka itu masih berpegangan bahwa tanah di Palestina itu adalah tanah perjanjian. Tanah PL aja Pak. Iya, tanah perjanjian. Nah, memang Tuhan itu pernah menjanjikan tanah itu. Kalau mereka ini tidak menjadi orang-orang yang ingkar. Tetapi ketika mereka itu ingkar, tegar tengkuk, maka perjanjian itu dibatalkan. Betul. Nah, kalau kita baca dari di dalam PL kitab Perjanjian Lama, memang bangsa Israel ini awalnya bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang dimuliakan Tuhan, ya. Sejak kapan itu? Nah, itu yang jarang diketahui oleh orang Kristen, karena orang Kristen ini nggak membaca Bibelnya dengan baik. Jadi tanah perjanjian itu akan diberikan ketika bangsa Israel itu dia menjadi bangsa yang nurut sama Tuhan, bukan bangsa yang durhaka. Bangsa Israel dimuliakan itu sejak zamannya Musa. Sampai kapan? Nah, ada batasnya ini. Sampai ke Hosea. Ya, dari Musa sampai ke Hosea ini masih masih diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi nanti kalau Anda baca dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, kita akan menemukan betapa murkanya Tuhan terhadap bangsa ini. Ini saya cuplikan aja deh. Hosea 4 dari ayat 1. Dengarkan ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Maka bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Dan mengharap umatku itu berbuat salah. Nah ini,
Ini kalau kita baca terus nanti sampai kitab Yesaya bagaimana bangsa Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur. Salah satu contoh Yesaya 7 ayat 20-21. Pada suatu hari dengan peso cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambut dan bulu pahanya, bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Nah ini ancaman Tuhan terhadap mereka. Nah ini orang-orang Kristen ini tidak membaca dengan baik. Coba dibaca dengan baik dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi. Anda cermati dengan baik. Nah kalau masih belum puas lagi, baca apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu orang, ya di situ bukan goyim tapi legoy, kepada satu orang di luar bangsa Israel. Ya, itu jelas itu. Nah, LAI mengatakan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Padahal di situ lego, yang artinya satu orang di luar bangsa Israel. Nah, siapa lagi coba? Nah, ternyata kalau kita lihat ya, kerajaan Allah itu kan diumpamakan oleh Yesus seperti biji sayuran gitu. Hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, walaupun dia adalah biji yang paling kecil di antara tumbuh-tumbuhan, di antara sayuran, tetapi apabila dia tumbuh menjadi tumbuhan sayuran yang paling besar. Bahkan burung-burung itu bersarang di daun-daunnya, di ranting-rantingnya begitu. Nah, ternyata kita lihat bagaimana bangsa Arab ini ketika belum ada Islam. Bangsa Arab ini bangsa yang barbar, bangsa yang dipandang sebelah mata. Padahal Mekah, ya Arab, itu menjadi lintasan perdagangan antara Eropa dan Asia. Tapi bangsa ini tidak pernah dilirik, dipandang sebagai bangsa yang bodoh. Tetapi lihat bagaimana setelah Islam masuk ke Arab, Islam menjadi bangsa yang gilang gemilang, bangsa yang cerdas, bahkan hampir menguasai sepertiga dunia. Ini bukti apa yang dikatakan Yesus itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain, dan orang itu akan menghasilkan buah kerajaan. Bukan bangsa lain di situ, satu orang di luar bangsa Israel, karena di situ dari kata legoi. Begitu bos, terima kasih. Ya, Bang Handi mungkin mau ditambahkan. Ya, dari balas WA tadi. Iya, benar kata Pak D itu gitu. Bahwa Israel ini memang tadinya tanah yang dijanjikan. Si rewel. Tanah yang dijanjikan, tapi yang namanya tegar tengkuk gitu loh. Ya mereka orang-orang ini pada, ya kalau saya lihat ini orang yang negara yang paling jahat di muka bumi dia itu. Bayangkan para nabi dibunuh oleh mereka. Gitu loh. Bayangkan gitu. Padahal sebenarnya Israel itu juga adalah Yakob, nabi gitu loh, nabi kita. Itu. Kedua adalah ya mari jangan sampai otak-otak kayak gini merasuki orang-orang di sekeliling kita. Tabok aja kalau ada orang kayak gini, tabok. Maksudnya tabok dengan, bukan tabok pakai fisik. Ajak dia diskusi baik-baik. Suruh duduk, traktir kopi. Jangan-jangan dia cuman sekedar asal mendukung gitu. Gitu ya, itu pertama. Ya kedua, memang negeri di sana sih negeri yang menjadi tempat kita berjihad ke jalan Allah kan begitu. Orang PL itu ya itu dia jalannya untuk berjihad. Kalau nggak ada itu gimana mau berjihad lagi? Saya kutip dari pendapat beberapa ustadz. Karena memang nggak bisa dibasmi orang ini gitu.
Ya itulah jalannya. Nah, berbagai cara untuk berjihad, ada dengan metode damai sementara dan seterusnya. Dan ada juga sinyalemen berkata kalau PL merdeka total begitu dia akan kaya raya, bisa terjadi kecemburuan sosial dan seterusnya itu, malah bisa kiamat. Jadi ya semua kedepannya lebih baik saja. Yang paling penting kita lihat di sana itu memang ada satu masjid itu diklaim di sana ada sumber daripada harta yang mungkin dikejar oleh mereka gitu. Ada 3 agama loh di situ hidup berdampingan. Kalau di sana 3 agama hidup berdampingan, orang lagi sahabat, ada misionaris dari Amrik, nah diludahilah sama anak-anak teriak-teriak. Orang lagi sahabat dan seterusnya. Ini jadi sebenarnya hanya umat Islam itu selalu ada di tengah-tengah sebagai mediator untuk damai gitu. Mana ada umat Islam masalah kayak gini-ginian gitu. Nah, kedua ada baru berkembang nih. Di sana itu kan ada laut mati ya. Teman-teman ngerti nggak laut mati? Wah, ada apokripa nih. Kenapa ada laut mati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada laut mati di sana? Laut mati itu karena unsur garamnya terlalu banyak, jadi nggak ada kehidupan di situ. Jadi hanya dimanfaatkan untuk ada kapal lewat saja, nggak ada kehidupan di laut itu. Kenapa terjadi? Nah ini sejarahnya mungkin gini. Dulu itu ada namanya kaum Sodom dan Gomora itu sudah terlalu jauh melampaui batas pergaulan. Ya, jeruk makan jeruk, tidak ada aturan dan seterusnya. Nabi Lot waktu itu yang berdakwah tidak pernah didengar dan seterusnya. Cuekin tuh Nabi Lot. Bahkan dipitnah di dalam kitab itu. Padahal nggak seperti itu kisahnya begitu. Capeklah Nabi Lot, bukan capek, dia berdoa, ya Allah begitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya apa, turunlah 2 malaikat kan datang ke rumah Lot. Ganteng, tampan begitu. Tapi istri Lot kan berkhianat, memberitahukan kepada Sodom bahwa ada tamu datang seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Dibasmi lah. Dengan adanya itu tadi, habis semua Sodom Gomora. Dari mana kata SODOMI? Ya dari situ. Benar nggak Pak De? Istilah-istilah SODOMI dari situlah. Jadi istilah SODOMI, kerja Rodi dari sana semua. Gitu. Teman-teman waspada ya. Jadi kita sebagai umat Islam yang ada di negeri yang kaya raya, subur, tidak pernah mengalami hal demikian, ya wajib mengisi kemerdekaan ini dengan berbaik-baik sangka. Jangan kayak mereka, selalu aja kebencian. Tiap masuk langsung main seruduk. Ucapkan salam juga, memang nggak boleh mengucapkan salam ya. Ya Pak D2 berapa? 2 Yohanes 1 ya. 10-11 nggak boleh ngucapin salam. Hukumnya apa itu Bang Andi kalau mereka ngucapin salam kepada orang yang tidak mengenal Kristus? Ya baca 11-nya dia akan mendapat upah. Bukan cuma itu, menerima tamu beda agama aja dilarang itu. Iya, janganlah kamu dosa, kalau menerima tamu beda agama ya berdosa. Nggak boleh. Dianggap penjahat. Dia mendapat upah yang atas pekerjaannya gitu ya Pak ya. Janganlah kamu. Dia akan mendapat upah dari perbuatan yang jahat. Nah itu. Nomor 11-nya itu. Jadi berbuat baik justru mendapat kejahatan gitu loh. Dinilai buruk. Gitu loh. Oh jadi kalau berbuat jahat mereka itu mendapat pahala gitu maksudnya? Bukan begitu, nggak boleh mengucapkan salam. Ini memang agak-agak sedikit intoleransi itu data. Tapi mereka mengatakan bahwa
Ya alasannya adalah saya nggak mau mengajari mereka gitu. Nanti dipakai lagi pendapat saya. Itu pertama. Yang kedua yang paling nggak banget gitu. Ini loh. Bahkan semalam kan ada yang ingin login dong. Gara-gara apa? Anda tahu namanya Nina Idol gitu. Dia kan dulu Muslim. Terus dia murtad. Seiring dengan waktu dia enjoy dengan murtadnya. Ada satu yang membuat dia kembali lagi. Apa itu teman-teman? Dia lagi diskusi sama temannya. Bahwa ternyata kalau murtad itu menjadi Kristen nggak bisa lagi didoain dan mendoakan. Baru dia tahu tuh. Oh ya bener. Iya dikasihlah data Pengkhotbah 95. Dia pelajari. Akhirnya apa? Dia nangis. Kembali lagi memeluk Islam. Nah, setelah dia memeluk Islam kembali, ditanya kenapa? Bayangkan kalau saya di sebelah gitu, saya mati, anak saya nggak bisa doain saya. Ibu saya meninggal, saya nggak bisa doain ibu saya. Akhirnya apa? Kembali memeluk Islam. Jadi di Padahal sebelah sesama mereka ya Bang Handi ya, sesama mereka Iya. tidak bisa saling mendoakan. Oh, oke. nggak boleh. Coba aja baca Pengkhotbah 95, nggak bisa. Gitu. Nggak, kecuali Katolik. Kalau Katolik masih boleh lah. Di luar Katolik nggak boleh lagi. Nggak bisa didoain orang yang meninggal kok. Coba aja Jadi kalau ada temen. pengabdian anak terhadap orang tua ketika orang tua mati udah selesai ya, pengabdiannya nggak Selesai. ada lagi ya. Selesai. Beda di Islam, justru kalau di Islam mengatakan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa apabila anak Adam itu meninggal maka terputuslah semua kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu doa anak soleh, ya kan? Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Betul. Yang ketiga adalah Amal jariah. amal jariah. Ada 3. Berarti antara anak dan orang tua itu tidak pernah terputus hubungan. Walaupun orang tua kita sudah meninggal. Beda di ajaran mereka. Begitu orang tua mati selesai, nggak ada lagi bakti kepada orang tua, nggak ada lagi, udah selesai. Mau masuk neraka mau surga nggak ada urusan, selesai dah. Selesai. Bahkan namanya dan apa yang pernah Dihapuskan dilakukan dari ingatan. dilupakan gitu ya Pak Deha. Iya. Dilupakan. Ini apa Bang Andi? Ada artikel bagus ini tentang masalah Yahudi itu di dalam Al-Quran itu. Janji Allah di dalam Al-Quran Yahudi pasti hancur bagi kali kedua. Nah ini bagus nih ya, saya bacakan boleh? Siap Pak Deha. Untuk ngisi waktu ya. Janji Allah di dalam Al-Quran Yahudi itu pasti hancur yang kedua kali. Berbicara tentang Yahudi sama saja dengan membicarakan tingkah pola suatu kaum yang tidak pernah habis-habisnya. Kelakuan kaum Yahudi bukan hanya sekedar suatu kebetulan. Kelakuan mereka cenderung meremehkan kaum lain yang ada di sekitar mereka. Nah ini saya tertarik ya. Ini termasuk Yesus ini. Termasuk meremehkan orang di luar ajarannya. Salah satu contoh seperti ketika ada orang perempuan yang anaknya kerasukan setan, itu sampai sujud-sujud, oh Tuhan, anak Daud tolonglah aku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Apa jawab Yesus? Aku tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Jadi ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Ya, ini benar ini kalau kaum mereka itu meremehkan kaum lain yang ada di sekitar mereka. Nah, sudah sering terjadi sejak dulu bahwa bahkan di dunia Islam sejak sepak terjang kaum hina ini dicatat dalam Quran surah dalam Quran surah Al-Isra ya. Itu termasuk surat yang ke-17. Seperti apakah sebenarnya bangsa Yahudi? Lalu apakah bangsa yang telah ditakdirkan menjadi bangsa yang cerdik itu akan terus menguasai dunia? Bagaimana dengan kaum muslimin? Tulisan berikut akan mengulas masa lalu dan masa depan kaum tersebut, tentu saja dengan sudut pandang Islam. Yahudi bangsa yang dilaknat Allah SWT. Sejak berlangsungnya diaspora, bercerai-berai kaum Yahudi ke seluruh penjuru dunia, mereka telah menjalani berbagai sejarah yang amat pekat.
Mereka bertebaran di muka bumi, hidup hanya mengandalkan belas kasihan bangsa-bangsa lain. Mereka tinggal di perkampungan tertutup yang dinamai ghetto. Akan tetapi mereka termasuk bangsa yang tidak tahu balas budi. Sehingga bangsa-bangsa yang menerima kehadirannya merasa gundah dan terancam. Keadaan tersebut membuahkan perasaan anti-Yahudi yang menjalar ke seluruh penjuru dunia. Pengusiran, pengejaran, teror, dan pembunuhan menjadi warna hidup sehari-hari Yahudi. Kita mencatat bagaimana di bawah kekuasaan Nebukadnezar, misalnya bangsa Babilonia menumpas habis setiap orang Yahudi di wilayahnya. Begitu pula kejadian yang menimpa mereka pada abad ke-7 Masehi, yaitu ketika Romawi menggulung orang-orang Yahudi di atas bumi Romawi. Untunglah dengan munculnya khilafah Islam, eksistensi mereka terselamatkan karena semua negara sudah memusuhi mereka untuk sementara. Namun keadaan tersebut tidak berarti sikap tabiat dan sifat-sifat yang menjadi ciri khas bangsa Yahudi sejak dahulu hilang atau berubah. Malah dengan terang-terangan mereka menyebar intrik politik dan sosial, kekerasan ekonomi, keresahan ekonomi, dan sebagai macam racun masyarakat ke tengah-tengah kaum muslimin. Persekongkolan Yahudi dengan para imperialis barat dan permusuhannya terhadap kaum muslimin berlanjut sepanjang sejarah. Tidak pernah patah di tengah jalan, apalagi berhenti di awal abad ini. Bersama-sama kekuatan lain yang memusuhi Islam. Mereka berjaya menggulingkan kekhilafan Islam di Istanbul, negara yang sebelumnya melindungi mereka dari kematian dan kepunahan. Kejadian yang paling tragis yang menimpa mereka adalah pembantaian menjelang Perang Dunia Kedua terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi di Jerman oleh Nazi Jerman di bawah kekejaman Hitler. Mungkin hanya mitos untuk tujuan tertentu. Memang tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mengalami penderitaan begitu lama dan penghinaan yang menginjak-injak martabat mereka sebagai manusia. Penyiksaan yang teramat kejam selain bangsa Yahudi, tetapi pada dasarnya perlakuan yang tidak simpatik dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh setiap bangsa terhadap mereka tidak lain adalah merupakan akibat ulah mereka. Merekalah kaum yang berani mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah kaum yang kaya. Quran Surah Ali Imran ayat 181. Dan tangan Allah itu terbelenggu, kikir. Ya, Quran Al-Maidah ayat 64. Begitu murkanya Allah kepada mereka sehingga sebagian dari mereka dikutuk menjadi babi dan kera sesuai firman Allah SWT, yaitu orang-orang yang dikutuki, dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Al-Maidah ayat 60. Lihat pula Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut ya. Iya, Pak. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan melaknat dan mengutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. An-Nisa 155. Lalu ditimpakanlah kepada mereka kaum Yahudi nista dan kehinaan serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Al-Baqarah ayat 61. Kehinaan pun akan meliputi mereka di mana firman Allah SWT, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Al-Imran 112. Kecuali bagi mereka yang kemudian masuk Islam dan memegang janji. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Al-Imran 112. Kepastian punahnya bangsa Yahudi. Ya, ini yang menarik ini.
Tidaklah berlebihan kiranya apabila mereka dijadikan lakon dalam sejarah peradaban manusia, karena peran dan kedudukan mereka dalam sejarah manusia dalam surah Al-Isra memperjalankan di malam hari menegaskan kehancuran atas kesombongan mereka. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Al-Isra ayat 4-5. Bila kita perhatikan ayat di atas yang membahas tentang pengurusan yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka muncul pertanyaan, apakah mereka sudah melakukannya sebelum ayat-ayat tersebut turun atau belum? Perlu diketahui bahwa ayat tersebut turun di Mekah jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuasaan dan kekuatan di Madinah. Masya Allah. Ya, menurut catatan sejarah bahwa bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dan sebelum turun ayat-ayat di atas, mereka pernah menelan pil pahit yang nyaris merenggut keberadaan bangsa Yahudi di masa peradaban Babilonia dan Romawi. Seperti yang telah disampaikan di alinea sebelumnya, begitu pula yang dilakukan bangsa-bangsa lain sebelum Islam datang. Bukan hal yang perlu dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi akan mereka ulangi di masa yang akan datang, sampai akhirnya Allah SWT akan melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Apabila kita mendalami ayat-ayat tersebut di atas dengan cermat, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, akan kita temukan bahwa kata tufsiduna dan ta'luna merupakan bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang berlaku untuk masa akan datang dan pasti terjadi atau sekarang. Sedangkan lam di awal 2 kata tersebut memastikan bahwa kata tersebut merupakan bentuk kata kerja akan datang, future, bukan sekarang, present. Dengan demikian maka lafal la tufsiduna berarti kamu pasti akan melakukan kerusakan, dan lafal la ta'luna berarti kamu pasti akan melakukan kesombongan. Lafal la tufsiduna diberi penjelasan bahwa akan terjadi 2 kali, sedangkan la ta'luna mendapat penegasan dengan lafal uluan, yaitu suatu kesombongan yang bersifat tabiran besar, dan ditambah lafaz kabiron itu sindiran, berarti kesombongan yang sangat besar. Kemudian ayat berikut disambung dengan lafal izza yang berarti apabila, dan fa sebelum yang merupakan penghubung yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi segera setelah keadaan sebelumnya terpenuhi. Dari pengertian bahasa, maka kita pahami bahwasanya bangsa Yahudi melakukan kerusakan yang pertama setelah ayat tersebut turun, kemudian disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lebih lama, sesuai dengan kata penghubung fa tadi. Allah SWT melanjutkan firman-Nya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung di seluruh negeri. Quran surah Al-Isra ayat 5. Lafal ibadan lana yang berarti hamba-hamba kami merupakan suatu kehormatan bagi orang-orang tersebut yang akan menghancurkan hegemoni Yahudi. Siapakah sesungguhnya yang dimaksud hamba kami? Tidak lain adalah kaum muslimin, sekelompok kaum yang pantas mendapat predikat ibadan lana sebagaimana pernyataan ayat. Dan hamba-hamba
Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi memiliki sifat rendah hati, dan apabila mereka ditegur sapa oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan selamat atau salam. Al-Quran surah 63. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya. Sudah barang tentu gelar kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah SWT tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat bangsa Babilonia atau Romawi yang pernah menghancurkan bangsa Yahudi sebelumnya. Penghormatan dan kemuliaan itu lebih berhak disandang oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang hijrah ke Madinah, negeri tempat kekuasaan politik dan ekonomi bangsa Yahudi waktu itu. Tak aneh apabila Rasulullah SAW pertama kali sampai di Madinah langsung menyusun resolusi dan perjanjian politik antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi. Tetapi bangsa yang telah mendapat laknat Allah itu telah melanggar dan merusak perjanjian yang sebelumnya mereka sepakati. Oleh karena itu Allah SWT mendatangkan kepada mereka hamba-hambanya kaum mukminin yang mempunyai kekuatan besar, lalu mencari Yahudi keluar masuk kampung ke seluruh pelosok negeri. Berakhirlah kejayaan, kepongahan dan kekuasaan bangsa Yahudi di Madinah, Khaybar dan kawasan Taima, bahkan tidak kepalang tanggung, hancurlah seluruh pengaruh dan impian mereka untuk bercokol di bumi Arab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wah, ini kalau saya baca semua panjang banget ini. Udah capek. Masya Allah, Al-Quran memang terbukti kebenarannya. Lanjut Bang Edi. Tadi ada di situ keluar masuk kampung di surah Al-Asyirah itu. Itulah yang terjadi sekarang. Bahwa para mujahid itu ya terjadi untuk apa ya? Menghalau orang-orang yang tegar tengkuk itu. Bayangkan ya teman-teman ya. Yahudi itu ingin sekali membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ingin sekali membunuh anaknya Maria itu. Membuatlah suatu strategi bagaimana mencelakakan orang ini gitu. Kerjasamalah sama penjajah Romawi itu. Jadi keinginan Yahudi itu, hinaan Yahudi itu tercapai di kitab mereka, gitu ya. Justru Al-Quran datang untuk meluruskan. Malah Al-Quran yang dibenci, malah umat Islam yang dibenci. Orang yang sampai detik ini masih tertawa atas kelakuan nenek moyang mereka, itu yang didukung. Kan aneh orang kayak gini. Di mana kira-kira akal sehatnya ya? Sekali lagi diulang ya teman-teman. Bangsa ini yang selalu menghalangi yang mereka tuhankan, bahkan berusaha untuk membunuhnya, kerjasama sama penjajah, di Bible mereka itu terjadi. Sedangkan Al-Quran datang untuk meluruskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh begitu. Hal-hal yang indah tidak disukai, hal-hal pelanggaran tindakan atas itu adalah pelanggaran perintah Tuhan, dilarang membunuh, dijadikan landasan. Nah ini di sini nih perbedaan yang sangat signifikan antara Islam dan di luar sana gitu. Di sini perbedaannya teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah langkah nih teman. Waspada orang-orang yang kayak begini. Kemarin kita bahas bagaimana perang, bukan lagi perang fisik ya. Ini perang pemikiran yang terjadi tiap hari nih. Pemikiran mereka ini sudah Ghazwul Fikri. ya, ya betul.
pemikiran mereka ini sudah terhasut, bahkan menjadi bola liar di antara mereka, seperti pendapat-pendapat dari media-media mainstream itu untuk membenci Islam. Sudah dirasuki sebagian orang di negeri ini untuk melawan Islam dengan berbagai cara. Ada yang bermanuver akrobatik tanpa memperhitungkan keadaan, ya tersangkut hukum. Ada juga yang pinter, lihai, bersilat lidah, bermanuver selamat dari hukum. Ada yang saudara kita terpengaruh, maksudnya terpengaruh bukan murtad ya, masuk ke dalam untuk tawuran dan seterusnya. Nah memang tujuannya mereka itu. Jadi cara supaya mereka mendapat perhatian itu ya bermanuver seperti itu, memusuhi Islam. Itu makanya sekarang ini kita harus pinter, waspada, menyikapi bagaimana cara menempatkan diri melawan menghajar mereka. Bukan dengan fisik tapi ilmu, strategi gitu. Ya selama ini kita pakai untuk mereka. Tapi anehnya lagi gitu teman ya, anehnya lagi gitu. Dalam area berdiskusi kalah telak gitu. Terus kembali ke kandangnya merasa bangga bahwa saya sudah mengalahkan Bang Juma. Saya telah mengalahkan Pak Desuki. Nggak ada ilmu mereka. Gitulah. Inilah orang-orang benar sombong. Padahal kalau dicek secara keseluruhan begitu, kita pakai hakim yang adil untuk menilai begitu, yang jauh dari apa yang dimaksud dia menang dalam berdiskusi. Bahkan kemarin ada yang ibu-ibu sebagai penghubung begitu, apa sih istilah, maklar begitu, promotor ingin memasukkan andalannya si CP itu ketemu dengan Bang Juma. Ya, bahkan di framing begitu, saya udah dibawa nggak dinaikin gitu, padahal dia nggak ada. Habis itu dia buka komal teriak-teriak, Bang Juma takut, saya udah datengin nggak dinaikin. Nah inilah trik-trik orang yang tidak bertanggung jawab. Pola-pola ini dipakai gitu loh, yang supaya apa, menarik minat. Ada dua yang ditarik, simpatisan dan donasi, kemudian menarik minat umat muslim untuk meluruskan. Jadi ada dua keuntungan semu yang dia dapat di sana. Cara itulah. Nah, untuk itu teman-teman nggak usah lah, sepikan channel itu, biar dia mati dengan sendirinya, jangan disamperin. Kira-kira begitu teman ya. Trik-trik mereka lah, trik licik, betul, yang dibawa pengecut, fitnah dan seterusnya itu. Makanya hindarilah, ngapain gitu. Saya tambahin dikit Bang Handi. Ya, kenapa Bang? Jadi beberapa hari ini kan saya lagi rame nih debat di Twitter sama para penghujat juga. Jadi rata-rata nih yang para penghujat ini memang kalau yang sudah berkali-kali saya temuin, banyak yang nyamar. Satu, nyamar jadi ateis, nyamar jadi agnostik, terus nggak mau sebut agamanya, terus bisanya cuma menghujat Islam. Nah ini kita serang yang model-model begini, kita geruduk tempatnya, kita ajak debat, diskusi, apa poin-poin yang mereka bawa. Nah contohnya yang kalau si CP ini kan Christian Prince ya, itu Christian Prince itu kan tukang debat di luar negeri tuh, yang lewat di YouTube, yang nggak berani tampil mukanya. Nah itu mereka tuh pakai tipu daya, selalu bikin video-video palsu. Kalau ketemu orang yang nelpon yang kemampuannya di atas dia itu di mute orang itu sengaja biar nggak bisa ngomong, biar dia nggak bisa balas. Nah ini di TikTok ini saya lihat gerombolannya si CP ini, siapa, PC The King, terus Gak usah disebutin Bang namanya Bang. Oh iya, oke, siap. Oke, gerombolan-gerombolan mereka nih banyak. Ya intinya mereka tuh hanya fitnah-fitnah aja. Si CP aslinya ini
sudah bikin buku beberapa biji ya. Dia sudah bikin buku sebagai sumber mereka untuk melakukan hujatan dan fitnahan kepada kita. Sudah ada bukunya dia bikin itu. Jadi memang banyak sekali poinnya, termasuk hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu, lalu pelintir makna ayat, mulai dari saat Nabi dengan Maria yang dari Mesir tuh, nah itu dipakai. Terus yang ayat-ayat soal Isra Miraj dipakai. Nah itu mereka memang tadi Ghazul Fikri main di pikiran. Jadi saya beri saran kepada semua yang di bawah. Saat ini kan sedang rame antara Israel sama Filistin ya. Ini mereka rata-rata para penghujat ini adalah pro kepada Israel. Nah saat ini sudah ada beberapa akun di Twitter atau di IG yang udah menggalang kekuatan untuk kita balik lakukan perang psikologis pada mereka. Ini ada beberapa akun yang sudah saya tahu. Kita kan nggak bisa datang ke sana, kita nggak bisa bantu di sana, kita nggak bisa kasih duit ke sana. Mungkin bisa ngasih tapi nggak seberapa nilainya. Nah saat inilah waktunya netizen Indonesia itu ditakutin. Saya informasikan, netizen Indonesia itu ditakutin. Kenapa? Terkenal julidnya. Netizen Indonesia itu luar biasa. Julidnya luar biasa. Inilah saatnya kalian para netizen Indonesia ini lakukanlah julid fisabilillah. Salurannya udah ada sekarang. Seranglah kepada akun-akun yang ada di sosmednya pasukan mereka. Sudah beberapa yang tumbang, sudah beberapa yang akhirnya tutup atau private akun karena serangan dari netizen Indonesia luar biasa. Ini saatnya. Jadi julid fisabilillah ini sudah waktunya dilakukan bagi para netizen. Jadi kita nggak punya apa-apa, tapi ini yang kita bisa. Kita modal kuota aja. Inilah balasan Ghazul Fikri dari kita. Sekian, silakan dilanjut. Ya. Yang jelas teman-teman ya, ini edukasi. Channel-channel atau komal-komal penghujat itu blacklist aja, dari beranda nongol ya, blok aja udah, nggak nongol. Nggak usah lagi kalau kita lagi diskusi, di sana menghujat. Nah, secara tidak langsung kalau ada typing kayak gitu, artinya lu ngajak orang yang ada di sini masuk ke sana kan gitu. Masa Allah, kok ada begini ya? Kalau ada pabrik ini. Mbak Rantuni, Ratu Hani. Iya, saya Ratu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ya. Kebetulan saya Muslim ya. Ini kalau saya ini sedikit berpendapat aja ya, beropini. Ini kalau saya melihat dari sejarah ya, serangan misionaris ini kan sudah ada dari sejak abad pertengahan ketika mulai runtuhnya Khilafah Utsmani. Ya, kalau kita melihat ke situ, mereka pun sama dengan uslub-uslub yang pada masa itu belum ada internet, belum ada apa-apa, Nah itu, nah serangan misionaris mungkin makin kesini uslub mereka itu semakin canggih ya. Tapi intinya ini, mengapa serangan misionaris ini ada? Karena ada kemunduran berpikir dari umat Islam itu sendiri. Kalau saya cermati ya, kenapa umat Islam ini dengan serangan misionaris ini kok tidak berdaya gitu? Saya tuh sampai seperti itu. Kenapa sampai tidak berdaya gitu ya dengan Dimana, serangan Bu, misionaris? Ini saya potong Bu, di mana kami tidak berdaya Bu? Bukan. Mungkin kalau Bapak spesialisasinya dari Ghazul Fikri, pemikiran antara perbandingan depan lintas agama. Kalau saya ini secara global. Izinkan dulu saya berpendapat dulu ya. Nah jadi
karena kan waktu itu ketika Khilafah Utsmani runtuh itu kan ketika bahasa Arab dihilangkan, pintu ijtihad ditutup, umat menjadi buta akan agamanya, dipisahkan agama dari kehidupan, Islam itu dipisahkan dengan kehidupan. Padahal kita paham dari masa Rasulullah sampai ke masa Khilafah Utsmani ini, kita itu hidup rukun damai, itu berbagai agama, berbagai ras, berbagai suku itu damai, tidak ada apa-apa. Enggak, Bu, Tidak biar nggak ada panjang, peperangan, tidak Bu, ada biar nggak panjang endingnya aja di zaman sekarang aja, nggak usah terlalu mundur bersejarah. Endingnya sekarang aja Iya. yang Ibu tanggapi. Enggak. Jadi ini tuh menurut saya ini tuh adalah efek akibat dari kemunduran berpikir umat. Nggak ada yang mundur Nah, berpikir, kenapa? Bu. Ya, sebentar Pak, sebentar sih. Sampai kemana? Ya kalau Bapak mungkin Bapak sudah tercerahkan salah satu kelompok apologet ini ya, Masya Allah saya melihat ya, itu orang-orang yang tertunjuki, orang-orang yang Stop dulu aja, Bu, dengan ya. keilmuan. Bu, stop dulu Ya. bicaranya. Kita nggak ada kemunduran berpikir loh. Justru dengan adanya Islam, banyak pemikir-pemikir intelektual Islam ya gitu, cendekiawan Muslim. Kalau tidak ada cendekiawan Muslim yang ada di Republik ini, apa yang terjadi gitu? Kalau tidak ada sumbangsi Iya. Islam di negeri ini, apa yang terjadi? Jadi Iya, itu saya yakin kalau Islamnya sendiri jangan secara nggak itu boleh apatis berbicara kayak gitu ya publik loh, Bu. Nanti Ibu banyak serangan loh. enggak, Bapak pahami dulu pembicaraan saya sebentar ya. Ini mungkin kita itu Nggak ada istilah kemunduran Islam berpikir ini, nggak bisa diterima dengan akal sehat kalau kemunduran Islam, nggak bisa, Bu. Astagfirullah. Nah, iya. Iya, astagfirullah. Maaf ya Pak ya. Saya tidak begini. Statement begini, Ibu Pak. ini, statement Ibu ini tidak berdasar loh, Bu. Makanya saya potong. Statement Ibu tidak berdasar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wallahi ya Allah, wallahi Udah cukup saya ya, Bu? tidak bermak- Cukup ya. Enggak, sebentar, saya izinkan dulu sebentar. Jadi Cukup gini, dulu, cukup. Kalau dibilangin cukup, Bu. Karena Ibu sudah harus diluruskan secepat mungkin, gitu ya. enggak, masalah saya pahami dulu Pak. Di sini Ya udah kenapa dipahami. sampai- Anak kan poinnya kemunduran Islam berpikir tadi. Iya bukan, tapi bukan itu. Jadi kenapa sampai umat tidak sadar terhadap serangan misionaris ini? Kenapa gitu? Kalau Bapak kan kaum apologet, saya sadar nih. Ini Bentar dulu, kaum bentar misionaris dulu. ini Kami meracuni ini, pikiran Bu, kita. Bu. Dengar dulu Pak, meracuni kepemikiran kita ini dengan berbagai usul Tidak ada yang teracuni. Tidak, siapa yang teracuni? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang teracuni gitu. Justru tiap malam banyak yang bersyahadat, Bu. Siapa bilang ada yang murtad? Iya. Gimana sih Ibu ini? Bapak maaf, saya izinkan dulu. Saya yakin Bapak usaha Bapak itu Udah ya, cukup, Bu. sebenarnya Minta saya Masya turunkan Allah ini, ya. host. Bapak Ibu itu ini. mendalami ilmu secara amik, secara mendalam Makan dengan aja, perdebatan lintas agama itu Iya, luar Ibu. biasa. Host, Tapi, udah cukup, Bu. Kalau dibilangin cukup ya cukup. Nggak. Jadi nggak ada yang kayak begini. Mana ada kemunduran Islam berpikir? Dia Islam Pak Kristen. Sepertinya sih ada indikasi-indikasi gitu loh ya. Kalau saya paham poin yang dia tuju tadi, saya paham. Jadi memang bukannya apa, gimana ya kita menjelasinnya ya. Memang upaya para misionaris ini kan memang luar biasa. Termasuk yang Justru, mereka. ntar dulu bang izin. Justru dia yang terasuki ini. Ya, Jadi dia itu yang, dia. ntar dulu bang. Justru dia terasuki, kemudian dia framing begitu. Nggak begitu caranya kalau ingin diskusi gitu loh. Siapa bilang Islam kemunduran berpikir? Enak aja. Ini namanya framing, argumentasi yang tidak berdasar. Justru dengan adanya umat Islam itu, pertama Indonesia dengan Islam, bagaimana para mujahid, Indonesia bisa merdeka. Itu satu. Kedua, yang mengisi kemerdekaan ya mayoritas Islam. Ketiga, ya kita lawan mereka-mereka ini dengan pola pikir yang berdata. Begitu. Perang pemikiran ini sekarang terjadi di mana-mana. Dan endingnya, hasilnya kita lihat saja. Kita lihat saja kalau dalam hal diskusi lintas agama. Ada nggak yang murtad dalam hal berdiskusi? Justru banyak yang bersyahadat begitu. Itu output ya. Nah kalau dari segi mungkin penjajahan secara ekonomi budaya ya memang itu kita pahami itu. Umat Islam juga harus introspeksi diri bahwa pengaruh-pengaruh Barat
pengaruh-pengaruh di luar ajaran Islam, ya mohon kepada saudaraku muslim, ya kurangi begitu. Dalam hal kultur ya, seperti hal-hal di penghujung tahun ini. Ingat nanti, mungkin arah ibu ini ke sini nih. Mungkin arah ibu ke sini nih. Nanti sebentar lagi akan terjadi libur panjang di penghujung tahun. Itu alkohol dan hal-hal yang merusak persinahan begitu ya merajalela kemana-mana karena ada libur panjang, alkohol bertebaran. Ini mungkin di sini. Kedua, liturgi-liturgi atau budaya Barat yang masuk ke negara kita, ya kita harus filter dengan iman Islam. Ya, contoh misalnya ya party-party, turun ke jalan memperingati malam tahun baru. Mungkin ini yang dimaksud dengan ibu. Kemunduran dalam memfilter budaya-budaya Barat. Kalau ini kita setuju. Tapi kalau soal akidah nggak ada yang mundur gitu. Itu yang mungkin yang ibu maksud di sini. Makanya waspada juga teman-teman. Sekiranya ada kultur atau ada budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya monggo hindari aja. Mending malam tahun baru misalnya tinggal di rumah ya baca Al-Quran, selawatan dan seterusnya daripada turun ke jalan. Itu kira-kira masuk ibu ini. Lanjut. Kalau saya melihatnya dari sisi begini Bang Andi, tipe-tipe yang seperti ibu tadi, alangkah bijaknya kita memberikan keterangan yang lebih komprehensif dengan kita melihat dulu. Kenapa? Saya melihat begini loh fenomena yang terjadi. Mohon izin ya, ini sekedar saran aja. Tipe-tipe kayak ibu inilah yang nanti kita tidak diterimanya di komal Islam, ya kan? Dia lari ke komal-komal poten, ya kan, dengan serampangannya, dengan gironya, dia bilang, saya tidak terima, dia lawan di sana, padahal dia dibully di sana, seperti itu. Itu aja kalau saya sih dari pribadi ya, saya melihat perlunya gitu, kita menampung orang-orang yang seperti itu dengan memberikan keterangan yang bijaksana gitu. Sebenarnya kan demikian saya rasa. Terima kasih. Ya, saya tambahin. Jadi yang saya paham tadi yang ibu maksud itu tadi, saya paham. Jadi memang salah satu strateginya para misionaris ya seperti ini. Di konferensi Yerusalem tahun 19 berapa ya itu ya. Jadi gini, kata-katanya si pimpinannya mereka ini Yahudi Mesianik yang jadi Kristen. Dia bilang, kita tidak mungkin merubah mereka menjadi Kristen atau Yahudi. Tapi rubahlah mereka, jauhkanlah mereka dari agamanya. Carilah cara bagaimana supaya para penjajah bisa masuk ke sana. Itu yang di saat pidatonya si ketua misionaris sedunianya. Itu orang Yahudi tapi Kristen. Ada di konferensi Yerusalem. Silakan nanti kalau mau di-googling silakan. Nah, strategi mereka memang termasuk yang tadi, modernisasi, musik, sport, itu salah satunya. Nah, bahkan saat di Aceh pun 40 tahun Aceh tidak pernah bisa ditembus sama Belanda. Itu akhirnya tumbangnya karena apa? Karena Snoep von Hurgonje itu kan dia nyamar jadi orang Islam, tinggal beberapa tahun di Mekah, mempelajari tentang budaya Islam, jenggotan, bajunya seperti Sufi. Dia tahu Islam ini seperti ini caranya. Akhirnya dia kasihlah masukan kepada pemerintah Belanda saat itu. Jauhkan mereka dari agama, jauhkan mereka dari masjid. Masjid itu hanya untuk beribadah. Masjid itu hanya untuk ngaji. Jangan gabungkan dengan politik. Inilah dasarnya timbulnya sekuler liberalisme di Indonesia. Cara ini yang dipakai mereka. Jauhkan mereka dari agamanya. Itu seperti itu yang saya tangkap. Ya, imbasnya sekarang kita lihat banyak orang-orang di kita sendiri yang memisahkan antara agama dengan politik. Ya, padahal Islam mencakup semua. Ya, Islam mencakup politik, budaya, kehidupan sehari-hari, bertetangga, berbudaya, semua diatur oleh Islam. Nah, ini poin ini yang tadi saya mau sampaikan ke ibu tadi sebenarnya. Oke, silakan dilanjut yang lain. Baik, kita sabar dulu, ada Kemejon sama Zeus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Siap. Tatsuki, Bang Andi, anak Medan nih. Akun Oh, pantau anak konten ini. Medan. Iya, Akun pantau siap. konten ini. Catat-catat nama-nama yang macam-macam.
Yang mau hujat-hujat gurunda dan ustadz udah saya catetin dah semua dah. Ini pasukan berani mati. Assalamualaikum Mana Bang, kabarnya? gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. Yang ini loh tadi, yang paling Masih di Jakarta Bang? Masih. Oh, oke, lanjut Bang Andi. ya yang paling nggak enak didengar tadi kemunduran Islam dalam berpikir gitu. Ya ini statement yang kurang bijak, Bu. Gitu ya. Islam itu nggak pernah mundur dalam berpikir. Justru Islam ini maju terus perkembangannya begitu. Ya kalau Anda mungkin ngambil kalau mungkin Ibu melihat kasuistik yang nggak bisa dijadikan pendapat yang bisa dicerna secara akademik gitu. Itu kasuistik ya nggak bisa dibawa di area ini. Gitu loh. Ya kasus ya pasti ada. Gitu ya, Bu ya. Ya, tapi kritik Ibu lumayan sih untuk supaya apa? Supaya kita nih jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu mungkin masuk Ibu ke arah sana. Ya memang yang perlu waspada sih. Tapi kalau statement kemunduran Islam berpikir, waduh. Kalau nggak ada Islam pemikirannya maju, gimana Indonesia bisa merdeka? Mengisi kemerdekaan ini gitu. Bagaimana kira-kira perumus Pancasila itu kalau nggak berpikir maju gitu? Dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar itu semua bersumber dari Al-Quran. Nah, siapa pemikir-pemikir zaman dulu? Nah, kita mengisi kemerdekaan tuh, masa kita mundur sih? Dalam hal diskusi lintas agama, mana ada sih pernah kita terkalahkan? Anda bisa cek satu persatu. Berani nggak mereka diskusi terbuka? Berani nggak mereka open camp sebagaimana tantangan Pak Desugi? Kagak usah pakai data, merem kalau perlu gitu, mati lampu kalau perlu. Kagak ada yang berani, gitu. Nah, Anda bisa lihat sendirilah, gitu ya. Anda bisa lihat sendiri bagaimana mereka berusaha menjatuhkan Islam dengan berbagai cara. Nggak bisa gitu loh. Jadi sekali lagi, Ibu ini kalau Anda lagi speak di tempat, jangan sampai mengeluarkan statement kayak begini seperti tadi. Islam tidak akan pernah mundur dari segi apapun. Dari segi apapun, kami Muslim tidak akan pernah mundur. Baik dari segi pemikiran, aksi, mengisi kemerdekaan dengan cara apapun. Yang sebagaimana, iya betul Bang. Bukan berbagai cara ya, yang terukur. Karena memang kita ini diperintahkan untuk apa? Udah ilah sabili rabbika bil hikmah begitu. Ini nggak pernah kita berhenti amar ma'ruf nahi mungkar kok. Terstruktur rapi gitu. Tetap memperhitungkan toleransi di negeri ini gitu. Jadi selalu ada koridor terukur Islam itu. Nggak ada mundurnya. Enak aja kalau ada bilang mundur. Siapa bilang? Nggak ada. Ada yang ingin mundur nggak teman-teman di sini? Ada yang 417. Ingin mundur gitu? Ada yang ingin mundur? Kalau ingin mundur ya kali kubur masuk aja kalau nggak mau berjuang demi Islam. Gitu. Yang laki-laki. Malah kalau hitung-hitungan secara global Bang Handi, Islam ini di dunia ini malah naiknya pesat loh. Ini datanya ada kayaknya di Bang Aprokiba ada ini. Bukan mundur malah maju. Cuma statement Ibu tadi terlalu barbar atau terlalu arogan ya. Kalau menurut saya itu jangan sampai terlontar nanti di kemudian hari ya, itu bahaya itu. Ini ada Kemajon Muslim apa Kristen? Kemajon. Muslim. Oke, baik. Makasih banyak. Silakan Bang Propika kalau mau menambahkan. Iya, yang tadi Bang Kian Santang bilangin. Jadi hasil riset dari Pew Research di Amerika itu menyatakan bahwa yang justru paling mundur dari sisi penganutnya itu justru umat Kristen dalam secara global di dunia. Di Eropa udah sampai ke angka 60%. Di Amerika dari tadinya 90% turun dalam 10 tahun turun drastis sampai ke angka 60-an, 55% kalau nggak salah. Jadi bukannya mereka pindah agama, tapi sebagian besar menjadi tidak beragama, tidak menjalankan agamanya. Terus yang paling pesat kemajuannya justru agama Islam.
Sementara di Indonesia, kalau kita lihat ada namanya project Joshua Project. Joshua Project ini adalah projectnya para misionaris yang tergabung sedunia. Joshua Project bisa dilihat nanti kalau mau lihat joshuaproject.net ya. Itu ada Indonesia. Indonesia itu jumlahnya secara seluruh Indonesia, angka Kristennya itu nambah sekitar beberapa persen. Nah, cuma nambahnya ini dari analisanya itu kemungkinan hanya dari kelahiran, ada yang jadi murtadin, tapi yang mualafnya banyak. Jadi yang murtad sama yang mualaf justru banyakkan yang mualafnya gitu loh. Mereka memang berhasil beberapa tempat melakukan misinya mereka. Contoh kemarin yang di Cianjur. Terus tetapi secara jumlah perubahannya nggak signifikan. Cuma dalam seluruh dunia, di Indonesia yang warnanya hijau, mereka yang bisa dibilang sukses karena nambah jumlah. Tapi ya jumlahnya sebenarnya karena kebanyakan karena kelahiran, karena bertambahnya penduduk. Nah, di datanya Pew Research itu di Amerika ini diperkirakan dalam tempo 30 sampai 40 tahun lagi agama Kristen bisa hilang. Nah, itu menurut mereka. Nah, kebenarannya kita nggak tahu. Menurut mereka seperti itu. Jadi kalau kita yang di Indonesia ini saat ini masih sadar, jagalah anak kita, jagalah keluarga kita, jagalah saudara-saudara kita dari pengaruh-pengaruh para misionaris. Mereka sudah semakin halus, metodenya sudah semakin halus. Namanya apa? Spektrum C1 sampai C6, nah itu salah satu yang dipakai. Itu jadi mereka gini, campur nih, gabung sebagai warga di suatu tempat. Mereka nggak nyiarin agama, nggak. Mereka tuh cuma berbaur aja. Cuma mereka menjadi orang baik. Mereka ada yang bantu-bantu tetangga, bantu-bantu lingkungan. Kalau misalkan ada yang perlu dana, mereka bantu. Dideketin dulu. Nah, begitu ada jumlah besar, perlu nih bantuan. Ya udah, ada. Tapi kamu bisa nggak nih bantu saya? Nah, seperti itulah cara-caranya. Di Jakarta udah ada. Termasuk di bawah jalan layang loh itu. Di kolong jembatan layang itu mereka bikin di situ. Itu ada. Jadi udah halus sekali caranya. Bukan seperti zaman dulu yang datang ke rumah ketok-ketok-ketok, wah teriak-teriak segala macam nyanyi khotbah. Udah nggak seperti itu. Ada beberapa sekte yang melakukannya di Car Free Day. Di Car Free Day contohnya ya. Terus ada lagi yang bagi-bagi brosur, tapi ini sudah mereka tinggalkan. Karena kesuksesannya sedikit. Yang ada malah mereka kadang-kadang digebukin orang lah, segala macam lah, diusir-usir orang. Masuk-masuk kampung. Nah, itu masih ada yang melakukan itu, tapi jumlahnya semakin sedikit. Justru yang berbahaya adalah saat mereka berbaur dan menjalankan misinya dengan cara yang sangat halus. Seperti bikin PAUD gratis. Nah, kan PAUD gratis. Nanti diajarin nyanyi-nyanyi. Terus bikin pengobatan gratis. Nah, inilah sasaran mereka nih kebanyakan orang-orang yang ekonominya lemah. Anak-anak diajakin nyanyi-nyanyi. Di tempat saya juga kebetulan ada. Rumah saya juga beberapa kali datengin sama misionaris. Nah, saya terima dengan baik, saya kasih minum, saya ajak diskusi, udah pergi. Sampai 6 kali datengin. Jadi inilah yang saya harapkan dari para yang dengar ini, yang 400 orang. Jaga anak kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai mereka ini nanti jauh dari agama. Kuncinya hanya satu, di akidah kita. Sesesat apapun, sebandel apapun kena pergaulan, kalau akidahnya sudah kuat, gak mungkin bisa pindah. Walaupun dikasih duit atau berapapun, atau dikasih bujukan apapun, gak bakalan pindah. Kuatkan akidah di keluarga kita. Sekian. Jadi intinya mereka itu Bang Aprokipa datang untuk menjual agama ajaran kasih ya. Iya. Ya, tapi kalau orang-orang masyarakat luas tahu tentang dunia ini, nggak ada ajaran kasih mereka, yang ada hujatan semua. Nggak ada ajaran kasih. Betul nggak Bang Andi? Banyak itu ayatnya. Betul, Bang Satria, betul. Siapa yang tidak suka? Jadi kalau itu, ya silakan Bang. Silakan. Ya, nambahin dari Bang Aprokipa tadi, ternyata
Konsep C1 itu namanya kontekstualisasi dalam misi, Bang. Jadi C1 itu menurut data akademis ya, C1 itu mengacu pada ada proses adaptasi, Bang. Jadi ketika misionaris itu pergi ke lingkungan budaya baru, mereka mereproduksi semua yang mereka lakukan dalam budaya asal mereka. Jadi mereka beribadah dalam bahasa mereka sendiri. Ini dalam kontekstualisasi C1 namanya, Bang. Nah, itu. Sedangkan C2 ini mirip dengan C1, Bang. Ini edukasi juga nih buat teman-teman muslim. C2 itu mirip dengan C1. Di mana C2 ini pakai bahasa lokal yang digunakan. Bukan bahasa asal misionaris, misalnya kan. Sebagian besar kegiatan misionaris pada masa lalu termasuk dalam kategori C2. Mereka menerjemahkan himne kita ke dalam bahasa lain. Mereka mengatur program paduan suara bertingkat, ya kan? Ini C2, Bang. Kemudian kalau C3 itu keinginan untuk mengubah aspek bentuk dan penampilan. Nah, jadi itu, Bang. Spiritual. Nah, jadi misalnya gereja C3 itu di lingkungan muslim akan bertemu sebuah bangunan yang sesuai dengan gaya arsitek masjid gitu kan. Jadi mereka menyamakan bangunan rumahnya dengan ibadahnya itu. Mereka duduk di lantai yang laki-laki, kemudian yang jemaat perempuannya duduk berpisah dengan laki-laki. Ini konsep C3, Bang. Ini rahasianya, Bang ya. Kemudian yang C4 ini akan memasukkan praktek keagamaan lokal ke dalam ekspresi kekristenannya. Wah, keren ini. Jadi artinya oten-oten ini mencoba masuk ke dalam ranah keislaman. Ini C4 nih, Bang. Jadi contoh mengambil ritual doa Islam, mengganti konten oten dengan kata-kata Islami, ya kan, sambil mempertahankan pola Islam yang berlutut, membungkuk, berdiri. Wah, ini C4, Bang. kemudian juga oten juga C4 ini mengambil identitas sambil mengambil beberapa elemen dual dari tradisi keagamaan Islam yang di lokal. Ini C4, Bang, mereka udah bermain nih. Sedangkan C5 mereka akan berusaha mengungkapkan iman oten sepenuhnya dalam komunitas dan identitas agama lain. Ya, contohnya ini gerakan orang dalam, ya kan, mereka mengatakan di dalam Islam saya adalah oten gitu kan dan sebagainya, pergi sholat Jumat di masjid. Jadi mereka menyamar seperti orang Islam gitu. C5 ini, Bang. Kemudian C6 adalah dia akan menjaga kerahasiaan, Bang. Jadi kontekstual C6 ini bentuknya mengacu pada mengaku keberiman kepada Yesus, tapi mereka menjadi orang percaya sangat secara rahasia. Wah, ini C1 sampai C6. Ini edukasi bagi teman-teman muslim ya. Artinya misionaris ini sudah menggunakan strategi C1 sampai C6 yang seperti Bang Apokripa katakan tadi. Biar ini proses edukasi ya, biar jangan sampai tertipu dengan muka badak mereka ya. Itu aja, Bang Satria, terima kasih. Muka pemakan babi, Iya ya, muka pemakan babi. Ini juga Bang Andi, Bang Satria, di Depok itu masih ada yang biasa jual-jual buku itu. Waktu itu pernah saya tegur. Ya. Ngapain ini sini, Bang? Saya tegur. Nggak ada nih, udah tahu nih minggu depan nih ada nggak nih? Kalau ada saya tegur terus. Ntar kapan-kapan saya videoin ya kalau Itu biasanya dari ini JW. Saya izin dulu tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada sahabatku Pak Orion, Pak Anak Batak, dan para gurunda, Ustadz Sugi, Bang Andi. Ya, siap. Siap, Bang Anak Batak. Apa kabar? Iya, saya izin pamit mundur dulu, ya kan. Nanti bisa dilanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat para non-Islam ya, buat non-Islam silakan naik sini. Kalau disebut kafir mereka ini marah, Bang Andi. Kenapa ya disebut kafir mereka marah, Bang Andi? Pengennya itu disebut non-Islam. Pengennya itu. Kalau non-Islam itu artinya tidak selamat. Kalau kafir itu artinya menutupi. Terserah aja sih. Memang dia suka yang kasar-kasar. Oh iya. Kasih yang halus. Nggak mau. Maunya yang kasar gitu loh. Seralulah non-Islam nggak apa-apa. Artinya tidak selamat. Islam itu selamat. Non tidak, ya terserah. Gitu ya. Nah, ini di bawah ada yang bertanya, Bang Andi, itu kalau Mikana pakai kerudung itu misionaris
kelas berapa itu? Tadi kan ada tingkatannya tuh 1, 2 sampai berapa tuh? 6. C3 5, kalau nggak salah kelas itu. 5, C5 dia. C5 ya. Saya nggak Sebenarnya percaya mau gitu ya aja sih. nggak mau bongkar dulu itu, takutnya mereka pada tahu jadi malah ganti strategi lagi. Bang Andi, sama Ustadz Uki. Ya, aku udah bongkar bang. Ganti strategi nanti Aku mereka. bongkar gimana sih bang? Bang, gimana udah aku bongkar nih? Gimana nih bang strateginya bang? Iya, itu dia yang tadi saya bilang. Hati-hati kita jaga keluarga kita. Kan laki-laki ini kan suami atau kepala keluarga tuh, jagalah anak dan istrimu dari api neraka. Ini nih yang sekarang harus ditanamkan kepada semua orang muslim. Apalagi sebagai bapak ya, sebagai kepala keluarga. Jagalah anak dan istrimu dari api neraka. Berat loh itu. Gak gampang menjaga anak istri. Kita laki-laki ini yang nanti ditanyakan sama Allah, kamu ngajarin anak kamu nggak? Kamu ngajarin istri kamu nggak? Kita yang diminta pertanggungjawabannya. Jadi saya minta kepada semua yang hadir nonton di sini, yang laki-laki yang sudah berkeluarga, jaga anak istri kita dari tontonan-tontonan yang nggak bermanfaat, Beri aja Gus. sosmed yang berbahaya, nontonnya itu harus dijaga sekali. Saya sendiri dalam keluarga yang nggak ada yang nonton acara-acara gitu, udah malah TV udah nggak pernah dihidupin lagi. Karena banyak-banyak sisipan-sisipan mereka yang berbahaya untuk akidah kita. Apalagi anak kecil. Itu gampang banget nangkap gitu. Hati-hati. Jadi itu aja yang saya minta kepada semua yang nonton ini. Jaga anak kita, jaga istri kita, jaga saudara-saudara kita. Oke, dilanjut. Ini di bawah ada Leonard ya. Gua disuruh masuk Islam, mau dikasih sepeda, gua tolak. Ini mereka ini diajarkan untuk berbohong ya. Di agamanya itu diajarkan mereka itu ya, nggak ada syariat ya. Berbohong, menipu, menyusup itu mereka itu kayaknya diajarkan ya Bang Andi. Atau emang ditugaskan seperti itu? Ntar dulu. Emangnya mereka, kalau mereka kan disuruh masuk ke ajaran mereka, ke agama mereka, dikasih Indomie 1 dus, dikasih minyak goreng 2 botol gitu ya Bang Aproki Pak? Ya salah satunya seperti itu. Tapi di daerah-daerah kalau itu. Daerah-daerah terpencil biasanya seperti itu. Ya kayak kemarin tuh di Cianjur, Indomisasinya kayak gitu kan? Ya mereka dipinjemin duit kalau nggak salah itu. Sampai puluhan juta. Dipinjemin duit. Iya, sampai puluhan juta. Iya. Terus suruh masuk ke agamanya, utang lunas gitu ya? Yang parah di waktu kejadian Gunung Merapi itu kan waktu kejadian itu erupsi itu kan ini tukar mushaf Quran dengan sembako. Oh, iya. Parah nggak Kalau tuh? Cianjur kemarin yang gempa itu ya? Iya, dekat situ. Daerah Ciranjang itu ya, yang saya dengar sama Gunung Halu tuh. Ya Ciranjang, yang satu kampung ya itu kalau nggak salah. Tapi udah banyak yang ini kok, udah banyak yang Balik ini lagi. balik lagi. Iya. Termasuk